Xiaomi Smart Band dan Huawei Band memang dua smart band yang saling rival, teman-teman. Di negara asalnya ya di China, keduanya dirilis di bulan yang sama, dengan rentang harga yang sama, memperebutkan target market atau konsumen yang sama juga. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas smart band terbaru dari Huawei saat ini yang masih anget ya, baru dirilis, yaitu Huawei Band 8, mulai dari isi boxnya, fitur-fiturnya, semuanya lah bakal kita kupas tuntas. Dan saat ini Huawei Band 8 dijual dengan harga yang cukup menggiurkan, teman-teman, Rp519.000. Bahkan kalau teman-teman masukin kode voucher ini di Shopee, bakal dapat potongan lagi Rp20.000 ya, sehingga harganya jadi Rp499.000. Cek di deskripsi untuk kode vouchernya. Dan di harga ini direct kompetitornya di Indonesia itu ada Mi Smart Band 7 di harga yang sama Rp499.000 ya, karena Mi Smart Band 8 sampai saat ini belum juga masuk resmi ke Indonesia. Dan ada pula Redmi Band Pro yang secara specs dan desain layar hampir sama, tetapi harganya masih jauh lebih mahal. Dan inilah yang membuat Huawei Band 8 saat ini masih jadi yang paling menarik di antara kompetitornya. Lebih baru di harga yang tetap murah. Dan boxnya seperti ini, teman-teman. Nggak ada yang spesial dari boxnya ini. Dia simple dan nampilin beberapa fitur unggulannya ya dari Huawei Band 8 yang sebentar lagi bakal kita explore semua. Begitu juga di belakang ini ditampilkan juga ya hampir semua fitur unggulannya. Dan di dalamnya, teman-teman, kalau kita buka, kita langsung dapat Huawei Band 8-nya. Kita dapat juga kartu garansi resmi, dapat buku panduan juga ya yang udah ada versi bahasa Indonesianya, dan dapat kabel magnetic charger 2 pin yang bisa kita konekin ke kepala charger smartphone USB Type A. Dan sekarang kita langsung aja fokus mengupas tuntas smart band-nya. Ini layarnya masih tersegel rapi, teman-teman, dan kalau kita lihat secara desain ya, sebenarnya masih hampir sama dengan versi sebelumnya. Sebuah konsep desain smart band yang layarnya lebar mendekati layar smartwatch, dan ukuran layarnya masih tetap ya 1,47 inch, tetapi kalau kita lihat bodinya sekarang lebih tipis 1 mm dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi sekarang ini di 8,99 mm dan lebih ringan juga 2 gram ya, di 14 gram dibanding versi sebelumnya, teman-teman. Untuk materialnya, frame-nya ini dari plastik tapi dengan finishing matte ala metal ya, dan ini solid. Tombolnya juga solid, nggak wobble sama sekali. Untuk cutting bodinya juga sangat rapi, teman-teman. Di belakang ini juga dari plastik solid ya, dengan finishing matte juga. Dan ini ada sensor-sensornya beserta 2 pin magnetic chargingnya. Untuk strapnya ini dari silikon ya, cukup lentur, dan ini kita bisa lepas ya untuk diganti. Lepasnya pakai tombol yang ada di belakang ini, tinggal ditekan aja dan dia bisa dilepas. Dan karena mekanismenya seperti ini ya, tentunya untuk ganti strap kita cuma bisa ganti dengan strap yang memang didesain untuk Huawei Band 8 ini karena pola kunciannya yang spesifik. Oke, sekarang langsung aja kita nyalakan, dan di sini terlihat ya dia menggunakan Harmony OS yang memang jadi OS Huawei saat ini baik di smartphone, tablet sampai ke smartwatch dan smart band-nya ini. Untuk bahasa, dia support bahasa Inggris tentunya, dan ada support juga untuk bahasa Indonesia karena memang resmi dirilis di sini juga. Dan proses pairingnya ini via QR, teman-teman. Dia bisa dikonekin ya ke smartphone Huawei tentunya yang pakai Harmony OS atau MUI, dan bisa juga ke smartphone Android ataupun iPhone. Jadi kita tinggal scan ini aja, dan untuk di smartphone Android kita akan diarahkan untuk install Huawei Health. Dan ini bukan dari Google Play Store, teman-teman, karena nggak tahu kenapa ya Huawei Health ini udah nggak ada di Google Play Store, jadi kita nggak bisa install dari sana, tetapi harus install manual langsung via APK. Nah, setelah install tinggal pairing aja, dan prosesnya bisa berlangsung dengan sangat cepat. Kita bakal bahas fitur-fitur di Huawei Health-nya ini sebentar lagi ya di akhir video. Kita fokus dulu ke smart band-nya. Dan ya, saat dipakai dia terasa sangat ringan, teman-teman. Cukup nyaman juga di tangan ya, dengan ukuran yang memang hybrid. Jadi dibilang sebuah smart band, dia ini cukup lebar layarnya ya, tetapi dibilang sebuah smartwatch dia masih cukup sempit. Dan dia udah support raise to wake, jadi setiap diangkat dia otomatis nyala. Dan layarnya ini secara tampilan juga bagus banget ya. Dia AMOLED 282 ppi, warnanya tajam, teman-teman, dengan kontras yang tinggi. Brightness-nya pun juga tinggi. Untuk navigasinya sangat intuitif ya. Kita swipe kanan, dia langsung ke cuaca dan juga ke music player. Cuacanya ini bisa kita tap ya untuk lihat detail ramalan cuaca dalam seminggu ke depan. Dan untuk music playernya ini bisa jadi kontrol untuk video YouTube, atau mungkin teman-teman lagi mainin Spotify di smartphone, itu bisa diatur di sini juga. Terus kalau kita swipe ya ke kiri, ini ada widget detak jantung lengkap dengan grafiknya, dan bisa lihat detail tertinggi, terendah, dan juga resting heart rate-nya. Terus kita swipe lagi, ini ada kadar oksigen dalam darah ya, lengkap dengan grafiknya juga.
Terus di swipe lagi, ini ada detail tracking tidurnya teman-teman, ada lama tidurnya, ada skornya juga, dan kalau kita tap, kita ditunjukin juga detail sleep stage-nya ya. Jadi deep sleep-nya tuh berapa lama, REM sleep-nya berapa lama, dan lain-lain, termasuk bisa tracking tidur siang juga. Dan kalau kita swipe lagi, ini ada tracking aktivitasnya dari jumlah berdiri, durasi workout, dan langkah. Itu bisa kita lihat di sini. Dan kalau widgetnya udah habis, ternyata di swipe lagi dia nggak balik ya. Jadi bisa tekan aja tombolnya untuk balik ke watch face-nya. Dan di watch face, kalau kita swipe down, ini langsung ditampilin quick action teman-teman untuk pengaturan cepat. Dari masuk ke settings, atur brightness, do not disturb, dan yang lainnya. Dan kalau kita swipe up, ini ada notifikasinya ya. Dan untuk notifikasi chat atau SMS ya, misalkan notif WA itu bisa langsung kita bales, meskipun ya nggak bisa ngetik manual ya, tetapi bisa pakai pilihan quick reply. Cuman enaknya untuk quick reply ini kita bisa bikin sendiri template-nya ya, jadi bisa nyiapin template balasan yang kita pengen. Dan untuk watch face di sini ada beberapa pilihan ya, kita tinggal tap tahan aja untuk memilih watch face-nya, dan masing-masing watch face ini juga bisa kita atur ya. Beberapa part-nya itu bisa diatur mau nampilin apa, jadi cukup fleksibel teman-teman. Dan watch face ini sebenarnya bisa kita tambahin sendiri ya nanti dari aplikasi Huawei Health-nya. Nah, kalau kita tekan tombolnya ya, kita akan dibawa ke daftar menu aplikasinya. Di sini cukup lengkap teman-teman, dari workout, fitur tracking, sampai beberapa tools juga ada. Kita mulai dulu dengan nyobain fitur trackingnya ya. Untuk heart rate, dia langsung real time, ditunjukin detail dan juga grafisnya. Ini persis ya, seperti yang ada di widget Smart Band yang tadi kita lihat. Terus kadar oksigen dalam darah juga sama, dan di sini kita bisa track manual juga, yang prosesnya terbilang cepat teman-teman. Jadi menu-menu tracking kesehatan di sini itu persis seperti yang bisa kita temui juga di widgetnya tadi. Dan untuk stress tracking, kalau kita buka, ini ada grafis stresnya dengan info tingkat stres tertinggi dan terendah ya, beserta detail persentase stres levelnya teman-teman. Jadi sangat lengkap ya. Terus ada juga breath exercise untuk latihan atau mengatur nafas ya, mungkin saat kita stres. Nah, sekarang kita mau fokus ke fitur workoutnya. Pilihan mode workoutnya ada cukup banyak ya di sini, sekitar 100 mode itu disiapkan Huawei. Dari yang paling populer ya, seperti lari outdoor, lari indoor, jalan, bersepeda, renang juga bisa, karena dia udah tahan air juga ya, 5 atmosfer, jadi bisa kita pakai renang sampai di kedalaman sekitar 50 meter. Termasuk ada mode other yang bisa kita pakai untuk tracking olahraga bebas. Nah, di mode workout ini kita bisa lihat detail heart rate zone, kalori yang dibakar, durasi, training stress juga, dan bisa mengatur musik ya atau video yang kita mainkan di HP lewat Smart Band. Di workout status kita bisa lihat training ability-nya, training load-nya, recovery-nya, VO2 max. Jadi hampir semua hal ditampilkan di sini. Terus di activity record ini lebih lengkap lagi ya dari versi yang di widget, karena selain detail langkah dan lain-lain, kita juga bisa swipe untuk lihat jarak, kalori, dan berbagai grafis aktivitas lain yang ditampilkan dengan cukup detail di sini. Untuk tool ekstra di sini ada stopwatch, terus ada timer ya, ada alarm juga yang bisa kita set langsung dari Smart Band ini. Terus ada juga flashlight untuk senter darurat, dan dia akan nyalain layarnya ya, jadi putih semua. Dan di sini terlihat teman-teman untuk bezel layarnya yang ternyata nggak gitu simetris ya. Yang di bawah ini ada chin yang sedikit lebih tebal dari bezel lainnya, tetapi nggak terlalu mengganggu di tampilan watchnya, karena memang mayoritas UI-nya tuh pakai tampilan warna hitam yang menyamarkan bezelnya ini. Terus ada juga Find Phone ya, untuk menemukan smartphone yang kalau kita tap smartphone-nya bakal bunyi. Nah, sekarang kita mau kupas tuntas untuk settingnya. Di setting ini ada setting display dan brightness. Nah, di sini brightness-nya bisa kita atur teman-teman secara manual ya. Dia cukup tinggi sebenarnya brightness-nya, cuman memang nggak ada fitur auto brightness yang nyesuaiin dengan brightness ruangan ya. Jadi kalau kita pindah dari outdoor ke indoor, dia nggak bisa nyesuaiin sendiri. Tetapi di sini ada fitur brightness terjadwal. Jadi kalau malam itu bisa diatur redup sendiri, dan kalau siang bisa terang sendiri. Cuman untuk jamnya atau jadwalnya ini nggak bisa diganti ya. Jadi otomatis dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi dia akan masuk mode redup kalau kita aktifkan. Terus ada fitur tap to wake, bisa teman-teman aktifkan ya atau enggak. Ada juga opsi auto sleep yang bisa diganti dari 10 sampai 20 detik. Ada opsi durasi screen on juga ya, dari 5 sampai 20 menit. Lalu untuk setting vibration kita bisa ubah nih dari strong, soft, ataupun off.
Untuk do not disturb-nya kita bisa atur aktif ya sepanjang hari atau juga terjadwal. Terus kita bisa kasih pin juga kalau mau ya. Bisa atur layar juga nyala saat notifikasi masuk. Dan ini teman-teman yang menurut gua menarik ya. Di workout setting itu ada fitur auto detect workout juga yang support untuk deteksi otomatis ya. Sayangnya cuma 2 yang disupport, yaitu jalan dan lari aja. Terus ada fitur heart rate broadcast untuk konekin heart rate datanya ini ke third party device ya. Dan di pengaturan sistem kita bisa langsung update OS atau firmware-nya langsung dari smart band-nya ini. Terus bisa restart, turn off, disconnect, dan juga reset. Dan itu semua fitur yang ada di Huawei Band 8-nya teman-teman. Sekarang kita mau lihat fitur-fitur di Huawei Health-nya yang ada di smartphone. Nah, disinilah semua record tracking aktivitas dan kesehatan kita terkumpul. Di activity record ada activity ring ya, ada detail aktivitasnya juga lengkap dengan grafis perkembangannya. Kalau kita lihat di exercise record, kita bisa lihat history workout kita yang bisa kita lihat juga detailnya ya, berbagai chart setiap trackingnya juga ada, serta detail page-nya ditampilkan di sini. Terus ada health clover juga, ini semacam ritual aktivitas, target yang harus kita penuhi setiap hari ya, kayak bangun paginya jam berapa, minum airnya berapa banyak, aktivitasnya berapa lama, dan yang lainnya. Dan ini bisa kita tracking semua progresnya di sini. Terus untuk heart rate di sini kita bisa lihat ya dengan lebih detail karena ada grafiknya, terus historinya juga ada, sampai kesimpulannya pun seperti range heart rate, resting heart rate, itu semua bisa dilihat di sini teman-teman. Berat badan juga bisa di-record sebenarnya, tetapi ya timbangnya manual ya, karena smart band ini nggak bisa detect berat badan. Terus untuk sleep record ini yang sangat lengkap teman-teman. Jadi detail durasi tidur, kemudian detail sleep stage-nya semuanya ditampilkan di sini ya. Terus ada sleep score-nya juga, termasuk ada penilaian apakah low, normal, ataukah high. Itu komplit banget. Reportnya ditampilin semua di sini. Terus untuk stres ini juga bisa dimonitor lengkap dengan analisanya ya. Kadar oksigen dalam darah pun juga sama, bisa dilihat grafis perkembangannya. Dan itu semua hal yang bisa kita monitor di aplikasi Huawei Health ini. Selain monitoring, ada juga menu exercise ya untuk memulai workout. Dan menariknya di Huawei Health ini ada beberapa course yang bisa kita ikuti dan ini free. Tapi kita mau lebih fokus untuk kupas tuntas di pengaturan device-nya. Nah, di sini ada banyak watch face yang bisa kita pilih sebenarnya untuk Huawei Band 8 ini, dan bisa kita install ya secara online. Cuman sayangnya waktu video ini dibuat, servernya lagi sibuk teman-teman. Mungkin lagi maintain ya, atau persiapan atau yang lainnya, dan ini udah dari semalam kayak gini, jadi kita belum bisa coba sekarang, nanti bakal kita bahas di review lengkapnya. Terus di menu Huawei Band 8-nya kita bisa lihat ya status koneksinya, bisa lihat sisa baterainya, beberapa record aktivitas juga ditampilin di sini, termasuk menu ubah watch face dan menu pengaturan juga ada di sini. Nah, di pengaturan ini kita bisa atur teman-teman health monitoringnya, apa aja yang bakal dimonitoring secara terus-menerus ya selama 24 jam. Ada 4 nih yang bisa kita monitoring, dari sleep, heart rate, stress, sampai kadar oksigen dalam darah. Terus di notifikasi juga bisa kita atur ya notif apa aja yang bakal diterusin ke smart band. Masing-masing aplikasi yang terinstall di HP kita itu bisa bebas kita atur ya notifnya mau dikirim ke smart band ataukah enggak. Terus ada find device yang kalau kita tap smart bandnya bakal getar. Nggak bunyi memang ya karena nggak ada speaker internalnya di Huawei Band 8, tetapi getar-getar ini ya cukup membantu lah kalau smart bandnya lupa naruh di mana. Terus ada menu alarm juga ya untuk kita set alarm. Ada weather report yang bisa diatur ke Celsius atau Fahrenheit untuk satuannya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, ada quick reply di mana kita bisa bikin quick reply sendiri ya untuk balas WA, SMS atau chat lainnya. Dan di sini dibatasin 36 karakter aja ya custom quick reply-nya. Terus ada menu troubleshooting dan ada menu help. Nah, di device settings kita bisa aktifkan beberapa fitur ya, termasuk raise to wake dan music control. Terus kita bisa restore juga ke factory settings dan bisa update firmware. Di sini kita bisa atur juga untuk auto download update via WiFi dan auto install update saat smart band nggak dipakai. Jadi untuk update-nya bisa kita atur otomatis teman-teman. Dan untuk chargingnya dia magnetik ya dengan tarikan magnet yang cukup kuat. Untuk kecepatan charging, keawetan baterai, serta kelebihan dan kekurangan dari Huawei Band 8 ini bakal gue bahas di video reviewnya nanti setelah gue pakai smart band ini ya untuk beberapa aktivitas selama beberapa hari ke depan. Dan itu teman-teman semua hal yang bisa gue kupas ya dari Huawei Band 8. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi dan bisa masukin kode voucher di layar yang gua taruh juga di deskripsi ya untuk dapat potongan harga sebesar Rp20.000 di Shopee. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, subscribe biar nggak ketinggalan untuk video review lengkapnya. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya. Besok.